Film diawali dengan seorang gadis kecil yang bernama Lindy sedang melakukan pesta. Di sini dijelaskan bahwa keluarga Lindy memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda. Lindy memiliki penyakit atau gangguan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ibu Lindy mempunyai masalah dengan obat tidurnya, sedangkan ayah Lindy bermasalah dengan alkohol. Dengan semua masalah tersebut, Lindy menjadi anak yang tumbuh tanpa rasa cinta dan menjadikannya seorang pemarah. Penyakit Lindy ini disebut Intermittent Explosive Disorder. Emosi Lindy semakin tidak stabil saat beranjak dewasa. Dia dijadikan manusia percobaan di dalam laboratorium. Bahkan Lindy dimasukkan ke dalam akademi militer untuk membentuk kepribadiannya. Tapi itu sia-sia, Lindy malah menjadi sangat brutal. Kemudian terobosan pun ditemukan, sebuah alat kejut listrik ditempelkan pada badan Lindy dengan remote pengendali kecil yang dapat dia genggam. Scan dilanjutkan di mana diperlihatkan Lindy berjalan menuju sebuah restoran untuk menemui seorang bernama Justin. Ini merupakan pertemuan kencan pertama mereka. Lindy di sini hanya menyapa dan hendak bergegas pergi. Tetapi Justin mencoba menahannya sampai seorang pelayan datang dan menanyakan pesanan mereka. Lindy hampir kehilangan kendali di saat Justin berdebat dengan pelayan mengenai pesanan makanan Justin. Kemudian Lindy pergi ke toilet. Tanpa disengaja, dia mendengar obrolan pelayan tadi saat menelpon seseorang, yang dimana si pelayan bergibah masalah kencan pertama Lindy. Sontak hal itu memicu amarah Lindy. Lindy mencoba menekan remote pengendalinya, akan tetapi terjadi kerusakan. Tanpa babi bu lagi, pelayan tadi langsung diajar oleh Lindy. Setelah itu, Lindy bergegas pergi dan meninggalkan Justin. Keesokan paginya, Lindy menemui seorang pria untuk memperbaiki kerusakan remote pengendalinya. Seseorang itu melemparkan borgol kepada Lindy untuk berjaga-jaga. Sambil mengetuk-ngetuk meja, pria itu memberi tahu Lindy bahwa alat itu bukan obat dan cara membuat kemajuan adalah Lindy harus berdamai dengan masa lalunya. Hal itu membuat Lindy marah. Lindy menarik borgol hingga terlepas. Kemudian Lindy membunuh pria itu dengan cara merebut obeng yang dia pegang dan menusukkannya pada lehernya. Ternyata itu hanya bayangan dari Lindy. Dan kemudian pria itu menyarankan kepada Lindy untuk mencoba berhubungan dengan manusia. Singkatnya, Lindy melakukan pertemuan kedua dengan Justin. Mereka berjalan-jalan di sebuah taman dan diakhiri dengan adegan tidak senonoh. Lindy terbangun pada sore hari. Dia menyapa Justin, kemudian Justin mendekati Lindy dan memberikan hadiah berupa kamera. Adegan tidak senonoh kembali akan terjadi, tapi amat sangat disayangkan Justin harus pergi bekerja karena dia tidak mau membuat Barry marah. Sedikit keterangan, Barry adalah pelanggan dari Justin. Sembari Justin berjalan pergi, dia mengundang Lindy untuk makan malam di rumahnya dan dia akan memasak ikan halibut untuk Lindy. Dengan wajah yang gembira, Lindy menemui pria di scan awal tadi, kemudian menceritakan kejadian yang dia alami. Setelah dia bercerita, Lindy pergi dan memotret aktivitas orang-orang yang berada di tengah kota. Kebahagiaan Lindy tidak berlangsung lama. Ketika Lindy menelpon Justin, ternyata yang menerima telepon itu bukan Justin, melainkan detektif bagian pembunuhan yang bernama Vickers. Lindy kemudian berada di dalam kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lindy memberitahu bahwa Justin seorang akuntan dan hanya memiliki satu pelanggan, yaitu Barry. Lindy meminta untuk melihat mayat Justin, tetapi tidak diperbolehkan Vickers dan rekannya.
Titik terang tidak ditemukan di antara dua belah pihak. Kemudian Vickers memberikan kartu pengenal kepada Lindy di saat Lindy hendak pergi. Setelah mengikuti prosesi pemakaman, Lindy pergi menemui psikiater dan menyerangnya. Keberuntungan masih berpihak kepada psikiater. Dia berhasil menekan remote pengendali dan memberikan Lindy obat penenang. Setelah sadar, Lindy menceritakan kejadian yang dia alami dan hendak membalas dendam. Tanpa menghiraukan saran dari psikiater, Lindy langsung pergi. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pria yang ditemui di scan awal tadi adalah psikiater Lindy. Kemudian dia menghubungi Vickers meminta untuk menemuinya, tetapi itu hanya tipuan yang dibuat Lindy. Lindy menyelinap masuk ke dalam kantor polisi dan mencuri barang bukti. Adegan dilanjutkan, di mana Lindy berada di dalam rumah Justin. Lindy mendapat telepon dari Vickers dan mendapat peringatan jika rekannya yang bernama Nevin akan menangkapnya. Lindy berhasil kabur dengan mengendarai mobil McLaren dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Singkatnya, Lindy berhasil lolos. Kemudian Lindy menemui hacker untuk melacak lokasi Barry melalui handphone milik Justin. Setelah mendapatkan informasi, Lindy bergegas pergi dan meninggalkan kunci mobil sebagai imbalannya. Tak butuh waktu lama, Lindy menemukan Barry. Lindy bertanya perihal kematian Justin kepada Barry. Barry menyangkal kalau dia bukan pelakunya, akan tetapi Barry mengetahui siapa sebenarnya pelakunya. Lindy kemudian bernegosiasi dan meminta kepada Barry, apabila dia berhasil mengalahkan 3 petarung terbaiknya, maka Barry harus memberi informasi kepada Lindy. Barry menyetujuinya. Dengan mudahnya Lindy mengalahkan mereka. Barry menghentikan pertarungan kemudian mengajak Lindy pergi. Di dalam sebuah mobil, Barry memberitahu bahwa dirinya bukan seorang pria yang menepati janji dan hendak membunuh Lindy. Namun hal itu justru malah berdampak buruk untuk otong miliknya. Barry akhirnya memberi info kepada Lindy, Gareth Vigil adalah pelakunya. Setelah mendapat cukup informasi, Lindy memberikan kenikmatan untuk otong milik Barry. Scan berpindah, di mana Lindy menjenguk Vickers dan memberitahu informasi yang ia dapatkan. Kemudian Nevin datang. Terjadilah adegan kejar-kejaran di dalam rumah sakit. Lindy berhasil kabur dengan cara melemparkan bayi-bayi ke arah Nevin. Adegan dilanjutkan, di mana Lindy berada di sebuah gedung tinggi dan bertemu dengan seorang penjaga. Lalu datanglah seorang pria tanpa basa-basi. Pria itu memecat penjaga tadi, kemudian mengajak Lindy pergi. Sesampainya di dalam lift, pria itu menyerang Lindy dan membuat Lindy pingsan. Saat Lindy sadar, dia berada di sebuah ruangan. Pria itu memperingati Lindy sekaligus mengancamnya. Lindy pun dilepaskan. Lindy kemudian kembali menemui psikiater. Lindy kemudian kembali menemui psikiaternya dan meminta rompi pengendalinya. Lindy kembali ke apartemennya dan melihat keganjilan pada pintu kamarnya. Lindy kemudian masuk kamar melalui jendela dan melihat bom terpasang di dalam kamar apartemennya. Lindy pun mengambil lalu merakit kembali bom tersebut. Sebelum Lindy pergi, dia memasukkan sesuatu ke dalam oven untuk meledakkan kamar apartemennya. Lindy kemudian turun dan berlindung di dalam mobil Vickers. Setelah apartemen Lindy meledak, dia kembali kabur. Pada malam harinya, Lindy mendaki gedung. Akan tetapi, sesampainya di atas, dia dihadang pria yang menyekapnya. Kemudian dia dibawa masuk dan dihadapkan kepada seorang lelaki tua. Ternyata laki-laki itu adalah Barry.
Barry mengatakan bahwa dia yang telah membunuh Justin. Kemudian Lindy dipukul hingga pingsan. Setelah sadar, Lindy kembali berada di sebuah ruangan. Kali ini Lindy berhasil lepas dan bertarung melawan pria tersebut. Setelah mengalahkan pria tadi, Lindy menginterogasinya dan bergegas pergi mencari Fischl. Lindy dihadang beberapa penjaga, akan tetapi Lindy dengan mudah mengajar mereka semua. Kemudian Lindy menggunakan potongan jari dari pria yang tadi menyekapnya untuk memasuki ruangan Fischl. Saat Lindy sampai di ruangan Fischl, dia dikejutkan dengan adanya mayat Fischl dan suara tepuk tangan dari Justin. Ternyata ini semua adalah skenario yang dibuat Justin dengan memanfaatkan Lindy sebagai eksperimennya atas rekomendasi dari Dr. Munchkin atau psikiaternya Lindy. Amarah Lindy memuncak saat Lindy hendak menyerang Justin. Justin dengan cepat menekan remote pengendali, yang di sini tekanan listrik pada rompi itu ternyata sudah dinaikkan. Pada akhirnya Lindy berhasil membunuh Justin dengan cara melemparkan bom yang telah dia rakit ke arah Justin. Di akhir adegan kita diperlihatkan saat Lindy akan menghabisi Dr. Munchkin, akan tetapi dicegah oleh Vickers dan Nevin. Pada akhirnya Lindy tidak masuk penjara karena bantuan dari mereka berdua. Film pun ditutup dengan seorang wanita yang menemui Lindy di dalam kamar apartemennya, dan akhirnya film pun tamat. Demikian alur cerita dari The Jolt. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan, dan semoga Anda semua dapat terhibur dengan pembahasan kami yang ala kadarnya. Sedikit pesan yang dapat kita ambil dari sini: dalam cinta tak perlu dia yang bersedia mati untukmu, karena yang kamu butuhkan dia yang bersedia hidup denganmu. Selamat beraktivitas dan semoga hari-harimu menyenangkan. Di akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.